Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 29 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Bayi laki-laki yang diprediksi berumur baru 15 hari sempat ditemukan warga di sebuah desa di sebuah balai desa di Muria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Lok Semawe pada Sabtu 27 Agustus. Penemuan bayi dalam kardus tersebut lantas menghebohkan warga setempat. Hingga Senin 29 Agustus, bayi tersebut masih dirawat di ruang NICU Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara di Bukit Rata. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Saiful Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bahri. Halo. Ya, halo rekan Bahri, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, Mai. Dapat saya jelaskan bahwa pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, yakni sekitar pukul 4 pagi itu, warga Desa Muria Palu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, itu sempat dihebohkan dengan penemuan seorang bayi yang diperkirakan sekitar berumur 15 hari di dalam sebuah kardus, di mana kardus tersebut diletakkan di sebuah balai yang berdekatan dengan perumahan warga. Dapat saya informasikan sesuai dengan keterangan dari pihak kepolisian, penemuan bayi ini pertama ditemukan oleh seorang warga Muria Palu, yakni atas nama Burdani, di mana saat itu sekitar pukul 4 pagi dia mendengar ada suara tangisan bayi di luar rumahnya, sehingga dia langsung keluar dan melihat di sebuah balai dekat rumah dia itu ada sebuah kardus, dan di dalam kardus tersebut terdengar suara bayi. Sehingga Murdani tersebut langsung datang ke balai dan memang melihat ada sosok bayi di dalam kardus. Di dalam kardus juga terdapat sejumlah peralatan bayi seperti sarung tangan, selimut, topi bayi, dan lain-lainnya. Atas inisiatif pribadi, dia langsung mengambil bayi laki-laki tersebut dan dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dan pada pagi harinya warga pun heboh dengan temuan bayi tersebut, dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian. Tidak lama dan selanjutnya bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Muara Satu untuk proses pemeriksaan kesehatan. Dan tidak lama kemudian bayi tersebut juga dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara yang berada di Bukit Rata, Kota Lok Semawe. Berdasarkan hasil informasi yang kita konfirmasi ke pihak kepolisian bahwa bayi tersebut sejauh ini belum diketahui siapa orang tuanya, namun berdasarkan informasi lapangan yang dihimpun pihak kepolisian bahwa pengantar bayi tersebut menggunakan sebuah unit mobil, walaupun jenis mobil tersebut belum diketahui. Namun begitu pihak kepolisian sampai sekarang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa orang tua bayi tersebut dan motifnya apa untuk buang bayi tersebut di sebuah balai tersebut. Sementara itu, informasi yang kita himpun dari pihak rumah sakit, yakni dari Humas Rumah Sakit Umum Cut Mutia, yakni Dr. Hari Laksamana, bahwa saat sampai di rumah sakit, yakni pada Sabtu sekitar pukul 10 pagi hari itu, bahwa kondisi bayi sempat menguning yang mengindikasikan bahwa bayi tersebut kekurangan cairan, sehingga setelah mendapatkan penanganan medis awal di ruang IGD, langsung dibawa ke rawat inap, yakni di ruang NICU. Di sana bayi tersebut diletakkan dalam inkubator dan sampai hari ini kondisi bayi tersebut semakin sehat. Dan untuk informasi lanjutan, sempat juga kita mewawancara pihak relawan sosial dari Kementerian Sosial RI yang kebetulan berada di rumah sakit tadi, bahwa pihaknya menyatakan untuk sementara bayi tersebut memang masih dirawat di rumah sakit, tapi di saat kondisi memang sudah betul-betul sehat, maka pihaknya akan membawa ke sebuah panti untuk dititip sambil menunggu perkembangan dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Bila dalam 30 hari ke depan belum ditemukan orang tuanya, maka bayi tersebut akan diberikan kepada orang tua angkat. Nantinya pihak dari Kemensos sendiri nanti akan mencari orang tua angkat terhadap bayi tersebut. Demikian, Mai.
Baik, terima kasih rekan Saiful Bahri atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Berikut tayangannya untuk Anda. Dijelaskan gimana kondisi bayi tersebut saat masuk pertama ke rumah sakit kita dan sampai proses penanganan medis dan hingga dengan kondisi sekarang ini. Ya, kemarin kita terima bayinya dibawa oleh masyarakat jam sekitar 10.40 ya. Kita terima di IGD, langsung kita arahkan ke ruang ponet ya, untuk mendapat penanganan pertama. Pada waktu kita terapi, pertama kali kita dapati itu bayinya itu agak kuning ya. Jadi mungkin oleh karena kurang cairan ya. Jadi langsung diterapi, dikonsulkan ke dokter spesialis sana ya. Beberapa saat kemudian bayi mendapat terapi langsung ke ruang neonatal intensive care unit. Sampai dengan hari ini masih kita terapi di sini di bawah pengawasan langsung dokter ahli spesialis sana ya. Bayi mendapat asupan gizi langsung dari susu ya sekitar 15 sampai 30 cc per 2 jam. Insya Allah hari ini pun keadaan sudah lebih bersehat ya. Berat badannya bagus, kita terima juga 3,3 kilo, bayinya besar, sehat. Sudah nggak kuning lagi. Tidak kuning lagi. Berarti kondisinya sekarang ini intinya sudah sehat ya? Alhamdulillah ya, bayinya menangis aktif ya, nangisnya kuat, udah nggak kuning lagi. Oke, terima kasih. Nama lengkap? Dr. Hari Laksamana. Aparat kepolisian di Sumba Tengah memiliki atensi terkait kasus pembakaran sebuah motor milik bidan desa Kondala Maloba, Ruslin Gela di Kecamatan Kati Kutana Selatan, Sumba Tengah pada Senin 22 Agustus. Upaya yang sudah dilakukan adalah pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi terkait kasus pencurian. Hal ini disampaikan Kapolsek Kati Kutana AKP Anak Agung K. Yuliantara ketika dikonfirmasi pada Sabtu 27 Agustus lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Petrus Peter, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan peristiwa pencurian dan pembakaran motor milik bidan desa Kondamoloba di Kecamatan Katiputana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu bagaimana penanganan kasus oleh Polsek Katiputana sampai dengan saat ini? Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kapolsek Katiputana Kabupaten Sumba Tengah, Bapak AKP Anak Agung Yuliantara menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap korban, dalam hal ini adalah bidan desa Ruslin Geli dan beberapa saksi. Lalu berdasarkan informasi yang dihimpun di TKP, ada 2 orang yang diduga oknum 2 orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor dan pembakaran sepeda motor milik Ibu bidan Ruslin Gela. Dari pengejaran itu lalu dengan cara mereka selain mengejar, mereka juga menyurati agar kedua orang yang diduga sebagai oknum pelaku itu dimintai untuk menghadap, dan mereka sudah melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu justru berkembang lagi ada pelaku lainnya dicurigai juga yang diduga melakukan aksi pencurian itu, dan ini pihak Polsek Katikutana dalam hal itu Satreskrim terus melakukan pengejaran terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dan pembakaran sepeda motor milik Ibu Desa Ruslin Geli. Perlu saya tambahkan juga bahwa berdasarkan hasil konfirmasi saya lakukan konfirmasi dengan Bapak Kapolsek Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT, Bapak AKP Anak Agung Yuliantara menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pihak Polsek Katikutana serius untuk terus memburu kepada oknum-oknum yang diduga sebagai pelaku pencurian dan pembakaran motor milik Ibu bidan Ruslin Gela. Perlu saya tambahkan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Di mana pada malam itu Ibu Ruslin adalah seorang bidan desa, lalu mengingat di lokasi pustu itu tempatnya sepi,
atau jauh dari pemukiman penduduk, lalu dia memilih bermalam di rumah bes guru temannya sekitar kurang lebih 1-2 kilometer dari Pustu Pondamloba. Malam itu beliau memarkir kendaraan depan Pustu, lalu sekitar pukul 23 malam beliau keluar dan tidak menemukan lagi motornya. Dari informasi itu, melihat kejadian itu, ia meminta bantuan warga, mereka melakukan penyisiran, pencarian hingga menemukan motor itu kurang lebih sekitar 300 meter dari mes sekolah, di mana pada saat itu ditemukan motor sedang dalam keadaan terbakar. Lalu pada pagi harinya dia secara resmi melapor ke Polsek Katikutana, Sumba Tengah Provinsi NTT Selasa 23 Agustus 2022. Demikian yang dapat saya laporkan dari Bayi Bakul, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT. Baik, terima kasih rekan Petrus Peter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kondisi jembatan Paringin Kabupaten Balangan dianggap semakin memprihatinkan. Pasalnya, meski sudah dipasang plat besi, rupanya cekungan tetap terjadi pada lantai jembatan. Ada bagian lantai jembatan yang mengalami keretakan yang akhirnya dipasang plat besi oleh pihak berwenang. Namun ada plat besi yang terlepas dari tempat semestinya. Keretakan jembatan ini pula menjadi kekhawatiran bagi pengguna jalan yang melintas. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos Isti Rohayanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Isti. Baik, terima kasih rekan Mei. Saya Yanti melaporkan langsung dari Kabupaten Balangan terkait kondisi terkini Jembatan Paringin, di mana seperti yang bisa kita lihat dari video tadi, kondisi Jembatan Paringin mengalami kerusakan yang cukup parah, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan beserta Satuan Lantas Polres Balangan melakukan pengamanan atau pengaturan arus lalu lintas di lokasi, dan kondisi Jembatan Paringin ini juga dilaporkan mengalami keretakan yang cukup parah, di mana akhirnya ditempatkan plat besi di bagian jembatan. Namun belakangan diduga akibat adanya truk-truk besar yang lewat, akhirnya plat besi itu pun mengalami cekungan yang menyebabkan adanya penurunan sekitar 20 cm dari bagian jalan yang awalnya diperbaiki. Dari keterangan Dinas PUPR Kabupaten Balangan juga, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Kalsel agar segera melakukan penanganan terhadap jembatan tersebut, mengingat jembatan ini adalah jalan yang merupakan akses provinsi, merupakan akses antar provinsi dan merupakan jalan nasional. Sementara itu untuk penanganan sementara oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan Satuan Lantas Polres Balangan untuk kendaraan di roda 6 ke atas itu dilarang untuk melintas di Jembatan Paringin, sehingga yang diperbolehkan hanya kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara kendaraan roda 6 itu diarahkan menuju jalur ke arah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan saat ini juga dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Kalsel akan katanya melakukan koordinasi untuk penanganan cepat terhadap jembatan tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Isti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kereta api Batara Krishna yang sedang melaju dari stasiun Purwosari menuju Wonogiri dilempar batu oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kejadian tersebut diketahui terjadi di kawasan Geladak atau sebelum BGS sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas KAI Daob 6, Pranoto Wibowo mengatakan kejadian tersebut berawal dari kereta api dari arah barat yang melaju ke timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Nur Fitriani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ya, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 telah terjadi pelemparan batu di mana dilakukan oleh seorang ODGJ ke kereta api Batara Krishna dari stasiun Purwosari menuju ke Kabupaten Wonogiri. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10:15 di daerah Geladak atau di dekat PGS atau di sebelah baratnya patung Slamet Riyadi. Menurut manajer Humas KAI Daob 6 Pranoto Wibowo, setelah kejadian tersebut ODGJ langsung ditarikan ke
Polsek Laweyan dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah. Dari kejadian tersebut juga tidak ada korban jiwa dan tidak ada baik dari masinis maupun dari penumpangnya sendiri. Setelah adanya pelemparan batu, masinis pun sempat menghentikan sebentar kereta api Batara Kresna dan selanjutnya dilanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Wonogiri, lalu dilakukan perbaikan di kaca kabin depan. Sementara itu, terkait kerugian yang dialami oleh PT KAI sendiri, Pranoto tidak menjelaskan secara gamblang berapa kerugian yang sudah dialami oleh Batara Kresna. Seperti itu rekannya. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Diketahui 2 desa di ujung Kecamatan Peso, yakni Desa Longpalban dan Desa Longlejuh akan tenggelam jika nantinya bendungan berhasil terbangun. John Dersoni mengatakan PT KHE sudah mengajukan rencana relokasi permukiman warga desa, yakni di daratan seberang Desa Longpalban dengan luas lahan yang direncanakan mencapai ratusan hektar. Selain rumah dan lahan serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, sekitar 59 kepala keluarga warga desa juga minta disediakan bantuan jaminan hidup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilham Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa sampai saat ini pihak warga desa Longpelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan masih menantikan kepastian terkait ganti rugi dan relokasi permukiman terkait pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Sungai Kayan. Pembangunan bendungan ini nantinya berdampak pada pemukiman warga Longpelban yang nantinya akan tenggelam jika bendungan PLTA itu berhasil terbangun. Sampai saat ini warga desa meminta pihak perusahaan atau investor dari pembangunan PLTA Kayan, yaitu PT Kayan Hidroenergi, untuk memenuhi sejumlah permintaan warga, diantaranya dipenuhinya pemberian lahan pertanian bagi warga, lalu pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan juga rumah peribadatan. Lalu mengenai rumah di lokasi relokasi yang baru, Kepala Desa Longpelban, John Dersoni, mengatakan bahwa pihaknya meminta nanti ukuran rumah warga desa harus sesuai dengan ukuran rumah yang ada saat ini. Pihak PT Kayan Hidroenergi sendiri mengatakan bahwa progres pembangunan masih akan berlanjut pada tahun ini dan tahun depan. Untuk tahun ini pembangunan akan melanjutkan proses peledakan jalan dan juga sejumlah batuan untuk terhubung di lokasi titik bendungan 1 PLTA Kayan. Direncanakan pembangunan tubuh bendungan sendiri baru akan berlangsung pada tahun 2023 mendatang. Namun sampai saat ini warga desa belum mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai proses relokasi dan juga ganti rugi terkait relokasi permukiman warga di Desa Longpelban. Demikian rekan laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kades Longpelban. Berikut tayangannya untuk Anda. Setelah itu sampai sekarang belum ada informasi lagi. Tapi untuk rencana relokasi itu gimana sih, Pak? Untuk titik pastinya sudah ada kan? Relokasi sudah ada rencana. Oh, rencana Pak ya. Satu titik, Pak. Satu titik di seberang. Seberangnya, Pak ya. Satu daratan dengan Leju. Jauh naiknya, Pak? Enggak jauh. Berapa? Dari pinggir sungai berapa? Dari pinggir sungai, langsung dari pinggir sungai sampai ke darat sekitar 600 hektar. Oh, sekitar 600 hektar, Pak ya? Yang disiapkan. Nanti Pak, untuk permintaan dari masyarakat Pak, untuk ganti rugi untuk pemindahan itu bagaimana sih Pak? Mungkin ada hal-hal yang mungkin harus dibawa ke sana, macam ciri khas gitu. Ya, itu yang belum kita sepakati dengan pihak perusahaan. Tapi kalau permintaan begitu Pak? Permintaan kita termasuk fasilitas umum, seperti kuburan, tetap kita minta dipindahkan ke lokasi yang baru. Dipindahkan dalam kata arti yang sudah ada ini bangun baru gitu. Oh, dibangun baru. Kan tidak mungkin dipindahkan. Oh, saya pikir ada diambil gitu, dipindahkan. Dibangun baru. Kalau kuburan mungkin gimana caranya? Disiapkan fasilitas umum barunya ya.
termasuk pendidikan, kesehatan gitu. Semua disiapkan. Kalau ladang mintanya berapa Pak warga? Pengadilan Agama Tanjung Pandan mencatat selama 2022 hingga bulan Juli terdapat 446 perkara cerai yang diputus. Jumlah tersebut didominasi cerai gugat sebanyak 351 perkara, sedangkan sisanya 95 perkara karena cerai talak. Minuman keras dan judi online kerap menjadi pemicu terjadinya perceraian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adelina. Baik, benar sekali Tribuners. Menurut Humas Pengadadi di Belitung dan Belitung Timur, kerap dipicu permasalahan minuman keras dan judi online. Minuman keras berlanjut pada terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Juga berimbas pada sisi ekonomi karena suami menjadi tidak jujur mengenai penghasilan karena digunakan untuk membeli minuman keras. Begitu pula judi online di mana suami kerap tidak jujur mengenai penghasilan sehingga membuat istri tak tahan hingga berlanjut mengajukan cerai gugat di pengadilan agama. Makanya hingga Juni ini tercatat ada sebanyak 351 perkara cerai gugat yang diputus pengadilan agama Tanjung Pandan. Jauh berbeda dengan cerai talak sebanyak 95 perkara. Kasus perceraian akibat judi online rata-rata terjadi pada pasangan yang berumur 30 tahun ke bawah. Sementara minuman keras banyak terjadi pada orang berusia 30 tahun ke atas. Kasus perceraian pada 2022 ini berbeda pada 2021 lalu, di mana sepanjang 2021 lalu tercatat ada 768 perkara cerai yang diputus. Tahun lalu penyebab utamanya justru dipicu masalah ekonomi, terutama imbas dari pandemi. Saat ekonomi menggeliat karena naiknya harga sejumlah komoditas yang menjadi sumber penghasilan masyarakat di Belitung dan Belitung Timur, seperti timah, justru angka perceraian tetap tak jauh berbeda, hanya faktor pemicunya saja yang berbeda. Hidayah juga mengatakan kebanyakan kasus yang masuk pun diputus dengan perceraian. Ia mengatakan memang ada beberapa kasus yang berakhir rujuk setelah mediasi, namun mediasi hanya dapat dilakukan jika kedua pihak hadir. Demikian laporan saya, rekan Mei. Terima kasih Adelina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polsek Jebus mengungkap penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi tanpa izin di Dusun Jebu Barat, Desa Kelabat, Kecamatan Paritiga, Bangka Barat pada Jumat 26 Agustus. Petugas yang tergabung dalam tim satuan tugas menemukan penimbunan BBM subsidi berupa solar dan pertalite di belakang tempat kediaman warga berinisial SY. Solar dan pertalite diperoleh SY dengan cara membeli dari orang yang mengantre di SPBU. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Mei dan Tribun News Bangka dimanapun Anda berada. Pada hari kemarin Jumat 26 Agustus 2022, Polsek Jebus berhasil meringkus satu orang berinisial SY, seorang perempuan yang diduga melakukan penimbunan minyak bersubsidi jenis solar dan pertalite di kediamannya. SY ini ditangkap dengan sejumlah barang bukti sebanyak 2,5 ton bahan bakar minyak yang terdiri dari 10 drum solar, 7 jerigen solar, dan 3 jerigen lainnya berisi pertalite. Kompol Gali mengatakan pengungkapan kasus penimbunan minyak ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin. Kata dia saat penggerbekan didampingi ketua RT setempat, tim langsung mendatangi lokasi yang tak jauh dari rumah kediamannya pelaku SY ini. Ketika dilakukan penggeledahan, didapatkan sejumlah bahan bakar minyak yang dilakukan penimbunan seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Jebus untuk proses lebih lanjut. Barang bukti itu diamankan berupa mesin air, corong minyak, selang, ember, baskom, kwitansi, dan buku catatan yang diduga berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Terduga pelaku melanggar sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022, maksud kami 2020 tentang Cipta Kerja dan tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2001
tentang minyak dan gas bumi atau pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja, perubahan Undang-Undang 2022 minyak dan bumi, gas bumi maksud kami. Begitu Mei yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Nasib tragis harus diterima oleh seorang gadis remaja yang masih berusia 15 tahun dan seorang bayi akibat menjadi korban laka lantas pada Minggu 28 Agustus. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, dan Desa Bangka Kota, Kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan. Diketahui gadis berumur 15 tahun itu meninggal dunia usai dirinya membonceng 2 orang menggunakan motor, yang mana salah satunya menggendong bayi yang diperkirakan berumur belum genap 1 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Minggu kemarin, tanggal 28 Agustus tahun 2022, memang telah terjadi peristiwa tragis berupa kecelakaan maut ataupun laka lantas maut yang berada di salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Desa Bangka Kota, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Diketahui peristiwa tersebut menimpa seorang pengendara motor yang bernama Rania yang kala itu membonceng 3 orang ya, ataupun saat itu memang sedang bonceng 4. Diketahui bahwa Rania masih berumur 15 tahun, meninggal dunia, dan seorang bayi yang belum genap 1 tahun meninggal dunia di tempat akibat dari peristiwa laka lantas tersebut. Dari foto-foto yang berhasil kami dapatkan diketahui bahwa memang peristiwa laka lantas tersebut memang terjadi cukup mengerikan, di mana para korban memang mengalami luka yang cukup parah, bahkan ada yang mengalami luka di bagian kepala. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, mengungkapkan bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika motor yang dikemudikan oleh Rania ini melaju dari arah Desa Munggu menuju Desa Bangka Kota dengan membonceng Rahmawati berumur 20 tahun dan Erni berumur 10 tahun serta seorang bayi yang tadi memang belum genap berumur 1 tahun ya. Kemudian saat berada di tempat kejadian perkara, motor Yamaha Miusul GT dengan nomor polisi BN 590 TI yang dikemudikan oleh Rania tersebut menabrak pengendara motor lain yang berada di depannya saat pengendara Rania ini mencoba untuk mendahului. Namun setelah itu kejadian tabrakan pun tidak terhindarkan sehingga motor yang berada di depan juga sempat banting setir ke kiri. Dan untuk motor yang dikendarai oleh Rania ini pun jatuh di bahu jalan sebelah kiri, maksud saya di bahu jalan sebelah kanan. Diketahui ada korban yang bernama Rania dan Rahmawati serta bayi yang dibawanya ini terjatuh ke badan jalan sebelah kanan, sementara penumpang lainnya atas nama Erni ini sempat meloncat ke badan jalan sebelah kiri. Dan naasnya dari arah berlawanan tiba-tiba satu mobil Suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi BN 8357 PP yang dikemudikan oleh saudari berumur 71 tahun. Karena memang jarak yang sudah dekat, akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan sehingga mobil pick up tersebut menabrak Rania, Rahmawati serta bayi tadi yang memang sebelumnya sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kanan. Akibat dari kejadian tersebut diketahui bahwa Rania meninggal dunia termasuk dengan bayi yang menumpang di kendaraan tersebut. Sementara itu penumpang lainnya atas nama Rahmawati ini diketahui mengalami luka kritis karena mengalami luka-luka yang cukup berat pada bagian kepala, sedangkan Erni yang sebelumnya sempat meloncat ke bahu jalan sebelah kiri ini hanya mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menjalani perawatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya laporkan, rekan Mei kembali ke studio.
Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Raihan Oktavianur Rahmadani, pelajar SMA Negeri 1 Tanah Grogot Kabupaten Pasir harus meregang nyawa lantaran menegur seseorang yang tengah pacaran di hutan kota. Remaja yang masih duduk di kelas 12 itu dikenal sebagai sosok yang penyabar di kalangan keluarga dan teman-teman sekolahnya. Namun naas ia harus kehilangan nyawanya di tangan 9 pelaku pengeroyokan setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Panglima Sebaya selama 2 hari hingga dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Balikpapan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, terima kasih rekan Mei. Nah, untuk kejadian yang menimpa adik Rehan ini pada 23 Agustus 2022 lalu, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, korban Rehan sempat dibawa di 2 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dan mendapat perawatan selama 2 hari di sana. Kemudian almarhum juga sempat dibawa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Balikpapan dan mendapat perawatan selama kurang lebih 30 menit hingga dinyatakan meninggal dunia. Pada 25 Agustus 2020 lalu, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, pihak keluarga mendapat telepon dari RSUD Panglima Sebaya yang mengonfirmasikan bahwa kesadaran korban mulai menurun drastis. Berbeda saat pasca pengeroyokan yang terjadi pada 23 Agustus 2022 lalu, sekira pukul 23.00, korban saat mendapat perawatan masih bisa diajak berkomunikasi dengan pihak keluarga. Setibanya di RSUD Kandujoso Balikpapan, almarhum langsung mendapat perawatan di bagian UGD. Saat ditindak, pernapasan Rehan sudah tidak stabil, jadi dilakukan tekanan di bagian dada dan proses penindakan kurang lebih memakan waktu selama 30 menit hingga dinyatakan nyawa Rehan sudah tidak bisa terselamatkan kurang lebih pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dijelaskan keluarga dekat Rehan mengalami luka yang sangat serius dari apa yang dilakukan oleh pelaku pengeroyokan. Terdapat keretakan di bagian kepala sebelah kiri dan terus mengalami penggumpalan dan ada kemiringan ukuran dari kapasitas otak yang sebenarnya. Indikasi dari dokter, korban mengalami benturan keras di bagian kepala dan hal itu membuat pihak keluarga korban sangat terpukul dan mengharapkan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan semaksimal mungkin. Almarhum Rehan juga dikenal dekat sebagai pribadi yang penyamar dan tidak pernah marah sedikit pun. Rehan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara yang sangat dekat dengan ibu dan adiknya. Pihak keluarga masih merasa terpukul atas kepergian Rehan yang akan menginjak usia 17 tahun di bulan Oktober 2022 mendatang. Apalagi almarhum tengah mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun mental karena terpilih mewakili Kabupaten Pasir di kejuaraan Porprov dan Porda. Almarhum Rehan ini tengah berada di puncak karirnya, namun pihak keluarga merasa takdir sudah berkehendak lain. Dalam semasa hidup Rehan selalu menjaga pola makan dan performa badannya karena ingin mengejar cita-cita sebagai abdi negara. Rencananya almarhum saat lulus nanti di bangku SMA akan mendaftar untuk bisa masuk di bagian abdi negara. Nah, untuk diketahui pihak kepolisian Polres Pasir juga telah mengungkap pelaku tindak pengeroyokan di mana telah menetapkan 9 tersangka dari apa yang terjadi di hutan kota Tanah Grogot. Sekian rekan Mei.
Terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Komunitas pecinta sepeda motor dan pegiat kopi dari Dairi menyelenggarakan kontes modifikasi sepeda motor di Gor Sidikalang, Kabupaten Dairi pada Minggu 28 Agustus. Kontes tersebut diikuti puluhan anggota komunitas yang ada di Kabupaten Dairi memamerkan sepeda motor miliknya yang sudah dimodifikasi. Adapun sepeda motor yang ikut kontes modifikasi tersebut yakni mulai dari jenis Vespa, Honda Supra hingga RX King yang masih asli baik mesin ataupun bodinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alfi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alfi. Ya, terima kasih rekan Mei. Bisa saya jelaskan di sini komunitas sepeda motor dan pegiat kopi kemarin tuh mengadakan kontes modifikasi sepeda motor yang diikuti oleh para remaja ataupun para komunitas yang ada di Kabupaten Dairi. Nah, dalam kegiatan ini merupakan pertama kalinya setelah pandemi COVID-19. Nah, dalam kegiatan tersebut ada satu sepeda motor yang menarik perhatian Bupati Dairi, Idiklang Atibrutu, yang kala itu berkunjung ke pameran sepeda motor tersebut dan menurut keterangan dari sang pemilik ya, sepeda motor itu berjenis Honda GL Pro tahun 1983. Nah, meskipun bentuknya yang ataupun jenisnya yang sudah usang ya, maksudnya sudah lawas dan di tangan pemiliknya itu dimodifikasi dengan modal hanya 12 juta rupiah dan mungkin bisa kita lihat di dalam video itu menjadi lebih trendy dan juga menjadi kesannya menjadi lebih mewah. Nah, dan saat itu juga Bupati Dairi Idiklang Atibrutu yang hadir dalam pentas tersebut juga memilih 3 dari puluhannya, sekitar mungkin 10 atau 11 sepeda motor yang ikut di dalam kontestan tersebut dan sepeda motor itu juga menjadi pilihan utama dari Bupati Dairi. Nah, selain sepeda motor itu yang menjadi pilihan Bupati Dairi yakni adalah Vespa berwarna merah yang menurutnya sepeda motor itu sudah mulai langka ataupun mulai sudah jarang ditemui di jalanan umum ataupun jalanan yang ada di Kabupaten Dairi ini sendiri. Nah, namun di tangan pemiliknya Honda Vespa tersebut, sepeda motor itu masih terlihat bagus dan masih terlihat mengkilat. Nah, selain itu yang menjadi senangan Bupati ya, antara lain adalah pajak sepeda motornya yang masih hidup dan sampai saat ini masih digunakan oleh si pemiliknya untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini bisa juga saya jelaskan selain pameran sepeda motor juga ada lomba meracik kopi ya, di mana seperti kita ketahui saat Kota Sidikalang ini terkenal dengan kopinya. Nah, di dalam kegiatan tersebut juga diadakan lomba meracik kopi yang diikuti oleh seluruh barista yang ada di Kabupaten Dairi sendiri. Nah, menurut keterangan dari panitia acara, Fahmi Ujung mengatakan bahwasanya rencananya di akhir tahun nanti akan diadakan kegiatan serupa, namun melibatkan beberapa kabupaten ataupun beberapa wilayah yang ada di sekitaran Danau Toba itu sendiri. Gitu rekan nih. Baik, terima kasih rekan Alfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Seorang pria bernama Rusli asal desa Salukue, Kecamatan Sampaga, Mamuju ditemukan meninggal dunia di kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin 29 Agustus. Pria tersebut saat ditemukan dalam keadaan terlentang di semak-semak di Jalan Arteri Mamuju, Kelurahan Simboro. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga sekitar bernama Muhammad Aldi Rauf saat hendak mengambil alat motor crossnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdul Rahman. Ya, baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa pada pagi tadi di sekitar pukul 8 pagi warga penemuan mayat dari kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau kantor Gubernur Sulawesi Barat, di mana mayat ini ditemukan oleh warga yang bernama Muhammad Aldi Rauf di semak dengan keadaan terlentang
diketahui bahwa mayat ini juga riwayat penyakit depresi, sehingga warga ini sudah lama dicari oleh keluarganya sendiri, sudah 3 hari berlangsung, dan pada saat keluarga mendengar kabar, ternyata korban yang meninggal dunia ini yang bernama Rusli ini telah ditemukan meninggal dunia di Kota Mamuju atau di Jalan Arteri Mamuju itu sendiri. Dan untuk saat ini bahwa diketahui korban ini juga sudah baru 3 bulan berada di Mamuju, yang datang dari dari timur, sehingga pada saat kedatangannya dia mulai merasa sakit-sakitan dan mengalami depresi, dan sehingga itulah yang membuat korban ini mengalami depresi hingga pergi ke mana-mana dan ditemukan dalam keadaan lagi. Dan hingga saat ini korban yang bernama Rusli ini sudah dibawa ke rumah sakit, dan pihak keluarga pun juga sudah berada di rumah sakit, dan rencananya mayat tersebut akan dibawa ke kampung halamannya di Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Abdul Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Oknum anggota DPRD Kota Palembang, Syukri Zen, ditetapkan tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan di sebuah SPBU. Sejak ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Palembang, ia masih ditahan. Syukri terbukti melakukan penganiayaan kepada J selaku korban berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan 5 orang saksi. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Jadi dapat kami sampaikan untuk status anggota DPRD Palembang, yakni Syukri Zen, semenjak ditetapkan jadi tersangka atas kasus penganiayaan seorang wanita di SPBU, semenjak tanggal 25 Agustus lalu sudah resmi menjadi tersangka dan terbukti melakukan penganiayaan dengan bukti rekaman CCTV yang ada di SPBU dan juga keterangan dari 5 orang saksi yang ada di sekitar lokasi saat kejadian. Berdasarkan penyelidikan polisi, kini Syukri Zen ditetapkan tersangka atas kasus penganiayaan tersebut dan kini sudah ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2022 di mana Syukri Zen ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi mengatakan untuk Syukri Zen ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai berkas dan juga hasil penyidikan selesai dan kemudian polisi akan melakukan tindak selanjutnya setelah berkas perkara selesai. Dan juga diketahui oleh polisian bahwa Syukri Zen juga sempat melaporkan korbannya lapor balik ke Polsek Ilir Barat 1 dan kini berkas keduanya sudah dilimpahkan ke Polrestabes Palembang, namun untuk gelar perkara kasusnya masih diselidiki oleh polisi. Dan juga untuk dalam laporan tersebut, untuk pelakunya masih dalam lidik polisi, dan kini Syukri Zen masih menjalani tahanan masih dalam masa tahanan di Polrestabes Palembang. Demikian yang dapat kami sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah ditahan sekarang, Bang? Sudah, untuk kita sudah melakukan penahanan, untuk semua bertanggung keluarga semua sudah, secara administrasi juga sudah terkait penahanan, dan selanjutnya kita proses sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, terkait informasi dari ini Polsek IB kemarin kan sempat tersangka ini juga buat laporan, itu prosesnya gimana? Kami juga sudah menarik laporan tersebut yang katanya informasinya dia buat laporan, betul memang ada laporannya 170 pengeroyokan, tetapi memang tidak menyebutkan siapa pelakunya. Di situ diteruskan lidik karena bukan berarti pelakunya adalah korban di kami istilahnya. Jadi kan masih disebutkan masih lidik di situ. Nah, kami akan dalami juga untuk perkara tersebut. Oh, di dalam juga. Ya. Infonya kemarin itu cepat dicabut ya, Bang, sama tersangka laporan. Belum ada informasi seperti itu. Oke. Masih di dalam ya, Bang? Ya. Oke. Teater Meronce membawakan kisah ditemukannya wisata bawah laut Pulau Pahawang dalam acara Pahawang Culture Festival. Teater kisah ditemukannya wisata bawah laut Pulau Pahawang ditampilkan dalam Malam Puncak Pahawang Culture Festival 2022 pada Sabtu 27 Agustus malam di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Acara Malam Puncak Pahawang Culture Festival diisi oleh berbagai macam pertunjukan. Di antaranya teater kisah ditemukannya wisata bawah laut Pulau Pahawang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Oki Indrajaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Oki. Halo, selamat siang Tribuners dan selamat siang rekan Mei yang berada di studio. Kali ini saya akan mengajak Tribuners untuk membicarakan atau mengenai teater Meronce yang menarik perhatian dari Bupati Pesawaran maupun dari Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Uno. Di situ Menteri Sandiaga Uno dan juga Bupati Pesawaran tak henti-hentinya
tersenyum dan mengacungkan jempol melihat pertunjukan dari ke-9 orang putra dan putri asli Pahawang tersebut. Dalam hal itu juga penampilan mereka sungguh mempesona sebab itu merupakan penampilan yang pertama kali dibawakan oleh ke-9 dari putra-putri Pahawang tersebut. Dari sutradara yang disutradarai oleh Rahmat Asini dari grup Sanggar Teater Craft Tasikmalaya menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari latihan dalam 1 bulan terakhir yang mereka lakukan sejak hingga malam puncak. Di situ juga ia menyatakan bahwa mereka sungguh dimulai dari nol dalam pelaksanaan latihan sampai puncak. Pelaksanaan itu juga dalam teater Meronca mengatakan bahwa memang dalam teater Meronca itu mengisahkan bahwa dimulainya teater dengan menceritakan bahwa pada suatu ketika pada masa lampau masyarakat yang berada di pulau terdekat dari Pulau Pahawang menginginkan untuk pergi ke daerah atau pulau yang masih kosong, dan pada kemudian dalam cerita tersebut masyarakat tersebut diterpa badai dan juga salah satu dari masyarakat dalam kisah teater Meronca terjebur hingga masuk ke dalam bawah laut tersebut, dan dalam pertengahan klimaks cerita mereka menceritakan bahwa ada keindahan di bawah laut Pulau Pahawang tersebut. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Oki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam rangka menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo pada Rabu 31 Agustus, seluruh ASN pemerintah Kabupaten Jayapura dikerahkan untuk membersihkan ruas Jalan Doyo hingga area Gortoare di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bupati Matius Awoitau mengatakan pembersihan tersebut dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke Gortoare, maka itu seluruh ASN dikerahkan untuk melakukan pembersihan kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Calvin Elwis Erari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Calvin. Baik Mei dan juga Tribunas, dalam rangka menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan besok pada tanggal 30 Agustus 2022, seluruh ASN pemerintah Kabupaten Jayapura dikerahkan langsung oleh Bupati Matius Awoitau untuk membersihkan daerah gedung olahraga gedung olahraga ini dan juga sepanjang Jalan Doyo di Kabupaten Jayapura itu seluruh ASN dilibatkan langsung. Jadi seluruh OPD kabupaten di pemerintah Kabupaten Jayapura dikerahkan langsung membersihkan daerah menuju Gortoare yang ada di sekitar Doyo, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan di mana dalam agenda tersebut Presiden akan mengunjungi gor tersebut untuk menyerahkan kurang lebih sekitar 2.000 sertifikat UMKM kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dan Bupati Matius Awoitau mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut ini akan dilakukan selama 2 hari, di mana mulai dari jalan masuk utama Gortoare sepanjang ruas jalan di Doyo hingga menuju ke Gortoare dan juga menuju ke tempat rumah makan yang nantinya akan disinggahi oleh Presiden Jokowi pada Rabu besok. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Calvin atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Kabupaten Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, hari ini hari Senin tanggal 29 semua ASN, TNI, Polri kita apel di sekitar Gortoare di Distrik Waibu. Nanti ada kunjungan Eris datang ke sini, karena itu kita harus rapikan kawasan ini.
juga keterlibatan masyarakat semua nanti kita akan organisir. Informasi terakhir, Presiden juga akan makan siang di sekitar ini, karena itu kita rapikan semua. Jadi hari ini dengan besok semua fokus untuk persiapan penataan kawasan ini dan Kota Sentani. Ya. Bapak mungkin ada harapan apa kepada para ASN yang ini mungkin? Ya, kita berharap semua harus berpartisipasi untuk kerjasama, tapi jangan datang bawa tangan kosong. Harus bawa peralatan sesuai dengan kebutuhan di sini, dan kita rapikan hari ini dan besok. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melayangkan surat kepada pemerintah Provinsi Banten terkait penamaan Banten International Stadium atau BIS. Kementerian di bawah pimpinan Nadiem Makarim itu meminta Pemprov Banten mengubah nama BIS agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ombudsman RI juga sempat mengkritik penamaan stadion menggunakan bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melayangkan surat kepada Pemprov Banten untuk mengenai penamaan Banten International Stadium, di mana menurut informasi yang diterima Tribun Banten bahwa stadion yang berlokasi di Jalan Raya Serang Pandeglang tersebut diminta agar diubah penamaannya yang tadinya Banten International Stadium agar dirubah dengan kaidah bahasa Indonesia. Di mana sebelumnya juga dari Ombudsman RI telah mengkritik beberapa stadion yang diantaranya itu Stadion Jakarta International Stadium dan juga Banten International Stadium. Di mana menurut Ombudsman sendiri bahwa menggunakan bahasa Inggris, penamaan stadion dengan menggunakan bahasa Inggris itu dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 3, di mana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa beberapa bangunan termasuk stadion itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika Tribun Banten mencoba mengkonfirmasi hal itu kepada Dinas Perkim Provinsi Banten, M. Rahmat mengatakan bahwa dalam surat yang diterima oleh Pemprov Banten, Kemendikbud sendiri merekomendasikan agar penamaan Banten International Stadium atau BIS diubah dengan kaidah bahasa Indonesia. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, rencananya Pemprov Banten akan mengubah penamaan stadion tersebut yang tadinya Banten International Stadium kemudian diganti dengan bahasa Indonesia dengan kaidah penamaan Stadion Internasional Banten. Dan di kesempatan itu juga Tribun Banten mencoba mengkonfirmasikan hal itu ke PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar, di mana Al-Mukhtabar juga mengatakan bahwa pihaknya telah merespon atas surat tersebut dan rencananya Pemprov Banten juga akan mencoba mencari nama alternatif untuk penamaan BIS sendiri. Dan sementara ini nama International Stadium masih tetap digunakan, dan adapun untuk pengubah ganti nama yang tadinya bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Indonesia, namun tetap penamaan bahasa Inggris Banten International Stadium masih tetap dipakai, namun dicetak miring di bawah Stadion Banten International Banten. Mei. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gelombang protes atas performa buruk Arema FC terus digaungkan supporter Aremania. Usai kalah dari Persija Jakarta pada laga Minggu 28 Agustus semalam, pelatih Arema FC Eduardo Almeida diteriaki supporter agar mundur dari kursi pelatih tim berjuluk Singo Edan tersebut. Momen tersebut terjadi saat Eduardo Almeida berjalan bersama para pemain Arema FC mengelilingi lapangan untuk menyapa para supporter. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Ya, selepas performa buruk yang ditampilkan Arema FC pada pertandingan melawan Persija yang kalah 1-0, terus dikritisi oleh supporter Aremania untuk mengkritisi performa tim yang menurutnya dirasa belum cukup baik pada musim ini.
Sehingga selepas momen pertandingan melawan Persija, terungkap sebuah momen ketika Aremania meneriaki pelatih Eduardo Amelda agar mundur dari jabatannya begitu. Ketika Almeida datang menyapa supporter selepas pertandingan untuk mengkiaskan gestur permintaan maaf atas performa buruk tim ketika melawan Persija, Aremania tak henti-hentinya meneriakkan kata-kata seperti Almeida out dan suara-suara gemuruh seperti bunyi hu dan kemudian menyayangkan atas performa buruk dari Arema FC tersebut. Perlu saya sampaikan pula pada saat melawan melawan Persija, performa dari Arema FC sendiri sebenarnya tidak buruk-buruk amat karena banyak peluang tercipta dari tim berjuluk Singoedan tersebut. Yang paling mencolok adalah ketika peluang dari Ilham Udin Armain yang gagal berbuah gol padahal sudah berhadapan dengan kiper Andri Tani Adiaksa. Namun selepas beberapa tempo selanjutnya, sayangnya striker dari Persija sendiri, Michael Kremenchik, berhasil memecah kebuntuan sehingga berbuah gol 1-0 untuk keunggulan Persija. Dan keunggulan Persija sendiri bertahan hingga turun minum, hingga akhirnya Arema kembali menelan kekalahan. Dan saat ini posisi Almeida sendiri masih terus dikritisi oleh supporter yang menginginkan adanya peningkatan performa atas klub Arema tersebut. Namun di sisi lain, pelatih dari Arema FC, Almeida, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dan belum akan mundur dalam waktu dekat dan akan meningkatkan performa tim sebaik yang dia bisa. Dan ia mempercayai bahwa pemainnya yang ia latih saat ini, para pemain Arema seluruhnya, mempercayai kinerja dari Almeida untuk segera bangkit dari kekalahan melawan Persija di pertandingan Arema FC selanjutnya. Dan pada pertandingan selanjutnya Arema FC akan berhadapan dengan Barito Putra yang akan dilaksanakan di laga tandang begitu. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig F. Paulus, resmi melantik pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta masa bakti 2022-2025. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan rapat kerja daerah pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan pada Minggu 28 Agustus. Acara ini dihadiri sekira 4.500 kader Partai Golkar dari DKI Jakarta dan turut dihadiri sejumlah ketua DPD partai di wilayah DKI Jakarta, termasuk dari Koalisi Indonesia Bersatu, yakni PAN dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Larasati Diah Utami, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laras. Ya, selamat siang Mei. Larasati Diah Utami melaporkan semalam baru saja diselenggarakan pelantikan pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta masa bakti 2022 dan hingga 2025. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Golkar, yakni Ludwig F. Paulus, yang menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tidak bisa hadir pada acara tersebut. Jadi pelantikan dilakukan bersama dengan rapat kerja daerah atau Rakerda pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang berlangsung di Jakarta Convention Center, tepatnya di Senayan pada Minggu 28 September 2022. Acara ini dihadiri sekiranya 4.500 kader Golkar dan juga dihadiri para ketua dari DPD partai di wilayah DKI Jakarta, termasuk dari Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu dari Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan P3. Jadi, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, yakni Ahmad Zaki Iskandar, menuturkan bahwa acara ini merupakan konsolidasi internal antara Partai Golkar yang turut mengundang seluruh elemen baik dari masyarakat, mitra parpol dan juga pemerintah daerah, termasuk hadir juga dalam acara tersebut waktu Gubernur DKI Jakarta yakni Ahmad Riza Patria. Jadi hasil rakerda pada DPD
Partai Golkar malam tadi nantinya akan disampaikan ke partai rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada November 2022 mendatang. Jadi hasil konsolidasi ini nantinya menjadi catatan utama dalam melakukan berbagai macam proses persiapan, baik itu tahapan verifikasi bakal calon legislatif dari DPRD provinsi sampai ke DPR RI, termasuk untuk mencalonkan presiden dari Partai Golkar, yaitu Airlangga Hartarto yang nantinya akan diusulkan ke Rapimnas di bulan November. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar sendiri menegaskan komitmen untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai presiden di pencalonan tahun 2024. Silakan Mei. Baik, terima kasih Larasati Diahutami atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekjen Partai Golkar. Berikut tayangannya untuk Anda. Airlangga memerintahkan untuk kita segera melanjutkan, kita ada program tadi untuk Anda ya dari Pak JK memberikan penghargaan kepada fungsionaris Partai Golkar karena kita punya program untuk merekrut anggota-anggota baru. Dan tadi saya cukup bangga karena ada Pak Soeharto, kalau nggak salah dia mampu mengumpulkan 12.000. Bayangkan kalau satu orang bisa mengumpul seperti ini dan seberapa banyak. Dan alhamdulillah sampai saat ini DKI Jakarta sudah mampu mengumpulkan kader baru 66.000 kader baru. Ini luar biasa. Tentunya ini nanti akan dilipat gandakan karena kita masih punya 534 hari lagi untuk menyiapkan itu. Kemudian yang ketiga, Airlangga perintahkan untuk melakukan pemetaan politik ya. Tentunya dengan melihat atau mengkonsolidasikan kader-kader kita terkait dengan keberadaan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, karena mereka merupakan key person yang memang dalam politik. Beberapa bangunan mengalami kerusakan akibat diguncang gempa beberapa kali. Gempa terakhir terjadi pukul 10:29 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 dan memiliki parameter update dengan magnitudo 6,1. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rezi Aswar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rezi. Iya, Mei. Gempa terjadi di Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022, di mana gempa juga dirasakan hingga ke Kota Padang dan wilayah sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk gempa terakhir, ini ada beberapa kali gempa dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Gempa terakhir terjadi di pukul 10:29 waktu Indonesia bagian Barat, di mana gempa ini memiliki kekuatan dengan magnitudo 6,4 dan memiliki parameter update dari BMKG yaitu menjadi 6,1. Untuk lokasinya berada di laut pada jarak 12 km arah barat Laut Siberut, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Gempa bumi ini merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng segmen megatrust Mentawai Siberut. Gempa ini juga dirasakan dari beberapa kawasan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Tua Pejat, Painan, Kota Padang, Bukit Tinggi, Solo, Selatan, dan wilayah lainnya sekitarnya di Kepulauan Mentawai. Berdasarkan data BMKG, gempa ini merupakan kelanjutan aktivitas gempa yang terjadi sebelumnya pada pukul dini hari itu 00:04 waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo 4,9 dan pukul 5:34 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan 5,8. BMKG juga menyebutkan bahwa gempa ini merupakan dangkal dan tidak berpotensi tsunami. Sedangkan untuk kerusakan kami dari Tribun Padang sudah melakukan komunikasi dengan BPBD Kepulauan Mentawai bahwasanya untuk
kerusakan ada 3 unit bangunan, yaitu fasilitas umum, rusak ringan seperti retak-retak, terdiri dari sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rezi Aswar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua DPP PDIP NTB Puan Maharani menghadiri konsolidasi bersama ratusan kader PDIP NTB. Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI itu meminta kader PDIP NTB untuk merapatkan barisan menyongsong pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat koordinasi dan pengarahan pemenangan pemilu 2024 dengan DPD dan DPC PDIP se-NTB di kantor DPD PDIP NTB Mataram pada Sabtu 27 Agustus. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi Akbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali bahwa Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Puan Maharani melakukan kunjungan ke Pulau Lombok pada Sabtu 27 Agustus 2022 kemarin. Ketua DPP PDIP NTB Puan Maharani mengawali kunjungannya mengunjungi Rois Am dan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Tuan Guru Turmuzi di Ponpes Komarul Huda Bagu. Kemudian setelahnya Puan Maharani mengunjungi Pasar Kebun Roek, berinteraksi dengan sejumlah warga dan membeli sejumlah bahan pokok. Terakhir, Puan Maharani memimpin rapat koordinasi dan pengarahan pemenang dengan DPD dan DPC PDIP se-NTB di kantor DPD PDIP NTB. Kehadiran Puan sendiri disambut meriah kader PDIP NTB. Ratusan kader PDIP NTB memadati kantor mulai dari lantai 1 hingga tempat pertemuan di lantai 2. Puan hadir didampingi oleh Ketua DPP PDIP NTB yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Menurut Puan, kehadirannya memberi arahan dalam acara konsolidasi partai daerah adalah atas perintah Ketua Umum PDIP NTB Megawati Soekarno Putri. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyinggung soal peran proklamator RI Bung Karno dalam sejarah PDIP. Selain mendapat tugas partai, menurut Puan, ia juga mendapat tugas sebagai bagian dari keluarga Bung Karno. PDIP, kata Puan, tidak mungkin lepas dari Bung Karno. Jadi kalau mewakili keluarga Bung Karno, dirinya ditugaskan selain mewakili DPP, dia juga merupakan representasi dari keluarga Bung Karno. Puan mengatakan, konsolidasi partai diperlukan untuk menyolidkan para kader. Apalagi tahapan pemilu 2024 sudah resmi dimulai. Puan meminta seluruh kader DPD PDIP NTB merapatkan barisan jelang 2024. Lebih lanjut, Puan mengatakan bagaimana ia berjuang dalam politik sejak dari bawah. Ia menceritakan pengalamannya kampanye saat pertama kali memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif pada 2009 silam. Oleh karenanya, Puan mengajak kader PDIP NTB untuk meraih hat-trick kemenangan di pemilu 2024 mendatang. Ia juga menginginkan agar kader PDIP menghindari konflik internal khususnya saat pileg dan pilkada. Menurut Puan, diperlukan cara gotong royong semua struktur partai untuk memenangkan pileg dan pilpres 3 kali berturut-turut. Ia juga meminta 3 pilar partai untuk memiliki irama gerakan yang sama, satu pemahaman dan satu tujuan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Helmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mei Sadasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.